Historia Biografi. Muhammad Husni Tamrin atau biasa dikenal dengan nama MH Tamrin adalah seorang pahlawan nasional dari Jakarta. Tamrin dikenal sebagai politisi di zaman Hindia Belanda. Beliau adalah keturunan Belanda dan Betawi, yang mana darah Belandanya dari ayahnya, sedangkan Betawinya dari ibunya. Tamrin yang mempunyai darah Belanda dari ayahnya tidak serta-merta mempunyai sifat penjajah sebagaimana orang Belanda. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik MH Tamrin. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. MH Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia, sekarang Jakarta, Hindia Belanda pada tanggal 16 Februari 1894. Ayahnya merupakan seorang Belanda dan ibunya orang Betawi. Ayah Tamrin yaitu Tabri Tamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sementara kakeknya merupakan seorang pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi bernama Nuraini. Sejak kecil Tamrin dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal dunia, sehingga ia tidak dapat menyandang nama Belanda. Tamrin seorang anak Betawi yang sukses dan beruntung dapat mengenyam bangku pendidikan di zaman penjajahan. Setelah lulus dari Gymnasium Koning William III School Te Batavia, Tamrin mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Pakevrachtmaatschappij. Anak wedana yang sedang bergaul dengan rakyat jelata. Munculnya Muhammad Husni Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah mudah. Untuk mencapai tingkat itu, ia memulai dari bawah, dari tingkat lokal. Dia memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Muhammad Husni Tamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, dia tidaklah terpisah dari rakyat jelata. Malah dia sangat dekat dengan mereka, sebagaimana anak-anak sekelilingnya yang terdiri dari anak-anak rakyat jelata. Dia pun tidak canggung untuk mandi-mandi bersama di Sungai Ciliwung dan tidak canggung untuk tidur bersama mereka, sebagaimana yang pernah disaksikan oleh ayahnya sendiri. Kelincahannya sebagai pemimpin agaknya telah nampak sejak masih usia remaja. Menjadi anggota Volksraad atau anggota dewan. Muhammad Husni Tamrin memang telah melangkahkan kakinya ke medan perjuangan yang lebih berat karena ia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927 ditunjuk sebagai anggota Volksraad atau anggota dewan untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya kedudukan itu ditawarkan kepada Hos Cokroaminoto tetapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi kepada Dr. Sutomo, tetapi juga dia menolak. Dengan penolakan kedua tokoh besar ini, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu Panitia Dr. Sarjito, yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang lowong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Muhammad Husni Tamrin. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Muhammad Husni Tamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Kementerian. Pemberontakan pribumi saat Tamrin menjadi Volksraad. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting, yakni adanya sikap pemerintah kolonial yang keras, lebih bertangan besi. Ini adalah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir dari terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Akan tetapi di lain pihak, ketika memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional kita juga mengalami
mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Menjadi wakil wali kota. Pada tahun 1929 telah terjadi suatu insiden penting di dalam Gementerat, yaitu yang menyangkut pengisian lowongan jabatan wakil wali kota Betawi atau Batavia. Tindakan pemerintah kolonial ketika itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan itu diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Sedang untuk jabatan itu ada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk jabatan itu. Tindakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia. Menyumbang dana untuk sepak bola Hindia Belanda. Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi dari organisasi kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volkskrant atau Dewan Rakyat di Hindia Belanda, mewakili kelompok Inlander atau pribumi. Tamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda atau sekarang Indonesia, karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia. Akhir hayat sang anggota Dewan Pribumi pertama. Setelah sakit beberapa waktu lamanya, pada 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat. Namun beberapa saat sebelum ia wafat, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar tersebut, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi rahasia Belanda atau PID. Ia memprotesnya, namun tidak diindahkan. Sejak itu, rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorang pun dari rumahnya diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, termasuk anak perempuannya untuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi tersebut sangat menekan perasaannya dan menambah parah sakitnya. Menurut laporan resmi, Muhammad Husni Tamrin dinyatakan bunuh diri, tapi ada dugaan ia dibunuh. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Pada saat pemakamannya, lebih dari 10.000 pelayat mengantarnya, kemudian berdemonstrasi menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin, diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 28 Juli 1960 dengan SK 175 tahun 1960 oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Pada tahun 1970-an, namanya juga diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta. Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan 2.000. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.